Halo sobat-sobat setia Warung Publisher. Nah, luar biasa banget nih. Di sebelah kanan saya adalah orang yang bermain di dalam dunia properti. Di usia yang muda, usianya berapa kan? 25 tahun. 25 tahun bisa memiliki dua buah kendaraan seperti ini. Luar biasa sobat-sobat. Mau tahu bagaimana perbincangan kita? Pantau selalu channel kami bersama Kang Agi. Oke. Kang Agi, Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Mohon maaf nih waktunya keganggu, kami liput sebentar. Senang. Nah, Kang, saya ingin ngobrol-ngobrol nih, Kang. Menurut info yang saya terima, berita-berita yang saya terima, Akang ini seorang pemuda, pebisnis muda, sukses, under 30. Betul, sekarang usianya berapa, Kang? Usia tahun ini 25 saya, Pak. 25. 25. Coba, luar biasa. Prestasi sudah banyak diraih ya, Kang ya. Nah, saya ingin menggali lebih dalam nih, Kang. Proses perjalanannya itu seperti apa, Kang? Bisa sampai menduduki seperti ini. Sekarang ini saya menjadi developer di Kabupaten Bandung, mungkin ya salah satu developer perumahan subsidi yang sekarang sedang berjalan. Itu proyek pertama saya ada Bumi Senja Perdana, itu salah perumahan subsidi 208 unit. Itu sudah selesai, lalu sekarang berangsur ke proyek kedua dan ketiga. Yang satu subsidi juga, yang satu sedang mencoba ke komersil. Ya perjalanan yang panjang, Pak. Dimulai dari dulu sekitar 3-4 tahun ke belakang saya menjadi seorang agent properti. Saya menjual tanah, sebidang tanah, selokal tanah, pabrik atau ruko. Database saya kumpulkan. Perjuangan ya mungkin dari sekian ratus, sekian puluh rumah atau ruko yang saya coba jual, hanya satu atau dua yang terjual itu kan. Namun saya percaya gitu kan, dari 10 berhasil satu kan, dari 100 berarti 10 yang berhasil. Itu aja, Pak. Panjang perjalanan saya. Nah, begini, Kang. Awal mulanya, kenapa memilih di bidang properti? Apakah ada alasan tertentu? Nah, saya punya mungkin kepercayaan sendiri. Ada 3 bidang usaha yang saya sendiri yakin kalau itu putaran rezekinya sangat dahsyat. Satu, marketing kendaraan mobil. Keduanya marketing asuransi, sama marketing properti rumah. Karena 3 bidang usaha tersebut berkecimpung dengan orang-orang yang punya uang, memiliki keinginan lebih untuk punya rumah, punya insurance, dan punya kendaraan gitu kan. Karena objek usaha itu di bidang kuliner, di bidang fashion, bukan tidak banyak yang sangat sukses itu. Namun saya sendiri suka hal yang walaupun gambling tapi batu loncatannya sangat dahsyat. Karena jika yang tadi saya membypass cara kerja saya. Gimana caranya orang kerja 10-20 tahun saya bisa dapatkan hasilnya dalam 1 tahun itu. Properti itu bisa seperti itu. Gitu. Tujuan awal Akang memilih berwirausaha itu kenapa? Ini nih, kenapa saya berwirausaha. Sebetulnya saya diberikan pengingat, mungkin sudah rezeki saya dari dulu terhadap pola pikir saya. Jadi dari SMA itu, kelas 1 SMA, kelas 2 itu saya sudah bisa memposisikan atau mengukur diri saya, keterampilan saya kemana, kemampuan saya dalam bidang apa. Saya memposisikan dalam akademik saya sangat ketinggalan. Dari situ cita-cita saya jauh berkelok, tidak sangat realistis. Saya tidak mengharapkan masuk universitas negeri, saya tidak mengharapkan berjenjang karir dalam universitas, melompat ke perusahaan BUMN atau yang sebagainya. Karena saya memposisikan diri saya dalam akademik, saya tentu tidak akan lolos. Walaupun orang yang tes akademik mungkin lolos karena dia berkompeten dalam bidang akademik. Dari situ saya membanting diri saya dengan resiko saya yang tinggi, tapi saya banting sepenuh hati saya dalam bidang usaha. Dari itu saya sangat serius menggeluti segala jenis usaha yang pernah saya coba. Motivasi saya diawali oleh keinginan, Pak. Karena saya bersyukur memiliki keluarga yang sempurna, ayah, ibu,
dan kakak-kakak. Saya anak terakhir. Alhamdulillah kami sangat harmonis, keluarga yang sangat sayang kepada orang tua kami. Namun saya mungkin apa karena saya hidup di kota atau saya banyak melihat kehidupan orang yang berkemewahan, timbul rasa keinginan di mana dulu itu saya SMA, bahkan universitas, saya motor pun saya tidak punya. Awal-awal masuk kuliah itu saya motor pun tidak punya. Melihat teman, apalagi dengan sebaya saya kan lagi rame-ramenya kan, mereka tuh bergelimang bergelimang mobilnya ganti-ganti, walaupun diberi orang tua itu, tapi kan mungkin itu sudah suatu rezeki dia yang dilahirkan dari keluarga yang sangat ada. Nah, dari keterbatasan mungkin dan keinginan yang terlalu berlebihan, hingga timbullah banyak keinginan saya yang sebetulnya kadang-kadang orang tua saya sendiri nggak percaya atau terlalu ketinggian, mungkin ambisius. Saya ngomong kadang-kadang dulu seperti itu. Saya ingin punya cuci mobil. Saya ingin punya hal-hal yang ketika berbelit dengan uang yang besar gitu kan, jika direalisasikan. Betul. Hingga akhirnya saya ingin punya perumahan sendiri. Saya sempat bekerja di salah satu perumahan mewah di Bandung. Saya sangat sungguh-sungguh mencari ilmu, bahkan tidak dibayar pun saya anggap itu suatu sekolah gitu, bahkan dimana harusnya sekolah kita bayar, saya tidak dibayar pun jika ada pekerjaan yang menuntut untuk saya menambah ilmu, saya akan hadapi, akan laksanakan. Nah, hingga akhirnya celotehan dan keinginan saya menjadi motivasi. Saya ingin punya perumahan sendiri nanti di kemudian hari, seolah seperti celotehan, tapi dalam diri saya mengonsep semuanya seakan-akan saya mencari jalan untuk merealisasikan hal-hal tersebut gitu. Itu Pak, jadi motivasi utama saya keinginan Pak, mungkin ya, namun tidak sebatas keinginan dan cita-cita. Harapannya untuk kedepannya bagaimana, Kang? Harapan untuk ke depan mungkin ya saya syukuri apa yang sudah didapat sekarang, namun kelas bermain perusahaan atau kelas bermain pengusaha itu kan tentu ada level-levelnya. Harapan saya ingin naik terus ke level-level yang lebih tinggi. Saya sekarang menjadi developer di usia muda, tapi bukan hal yang aneh mungkin bagi dunia global mungkin. Namun harapan saya bisa menjadi developer besar yang ternama di khususnya mungkin Jawa Barat atau besarnya nasional gitu kan. Sementara ini rumah yang saya bangun kemarin 208, ditambah sekarang konsep yang sedang dibangun di Arjasari sekitar 200-400, sekitar 600 rumah yang sedang dan sudah saya bangun. Harapan saya kedepannya mungkin bisa ribuan ya, seperti halnya developer besar. Amin. Itu aja. Amin. Ada kesan dan pesannya untuk orang tua, Kang? Nah ini tentunya apa yang saya dapat sekarang adalah kesempatan yang diberikan oleh orang tua. Apa itu kesempatan? Yaitu kepercayaan Pak. Tidak sedikit orang atau sosok anak yang ingin mencoba hal dalam bidang gambling atau ingin mengambil keputusan sangat dibatasi dan ditarik oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak mendapat kepercayaan dan tidak mendapat kesempatan untuk mencoba. Jangankan untuk mengambil suatu keputusan yang besar, memutuskan untuk menjadi wirausaha ketika kuliah selesai misalkan. Kadang-kadang jurusan kuliah sekolah yang dipilih pun rata-rata kebanyakan remaja itu kan diatur oleh orang tuanya. Nah sehingga yang saya rasakan di sini sangat jauh berbeda. Ayah dan ibu saya memberikan kebebasan dan kepercayaan sehingga menjadi kesempatan yang tidak saya sia-siakan. Kebebasan tersebut saya tidak pernah dituntut untuk menjadi seorang karyawan di perusahaan apa, dituntut untuk menjadi punya pekerjaan apa. Jadi apa yang saya lalui sangat saya rasakan tidak mendapat tekanan, dan tentu yang tadi saya sebut, apa yang saya dapat sekarang tidak luput dari ridhonya mereka gitu, sehingga menjadi realita yang saya rasakan itu. Next project yang akan dikembangkan lagi apa? Nah, sekarang ini saya kan berusaha profesional di bidang properti, tentunya dalam bidang properti juga.
sekarang ini saya sudah menjalani rumah subsidi, perumahan komersil juga saya sedang kelola. Untuk kedepannya ya tentu mungkin dalam bidang yang sama tapi cakupan yang lebih besar gitu. Saya ingin yang tadi saya sebutkan, mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa mengelola tanah yang lebih besar sehingga membangun perumahan-perumahan yang lebih besar. Bahkan sudah terbersit dalam pikiran saya ingin membuat sebuah pertokoan atau saya ingin bikin sebuah kawasan pergudangan gitu. Tentunya dalam dunia properti juga. Jadi intinya sih mungkin ke depan itu apa pasar melirik ke sebelah mana ya gitu kan, apa yang dibutuhkan tentu saya akan jadikan bahan informasi untuk analisa bisnis saya ke depannya, Pak. You are what I waited for. Oh, you make me touch the sky when I'm down. 'Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you. Oh, 'cause you are my one love, one love. And I'm not saying lies, you're the one in my heart, my heart. You make me feel alive, I feel crazy when you make me smile, smile. Feel like I can fly, fly. One love, one love. And I'm not saying lies, I feel crazy. Sampai di project selanjutnya ini ya, perumahan Bumi Senja. Project di sini. I'm not saying lies, I feel crazy. You are what I waited for. Oh, you make me touch the sky when Ini tipe berapa? 'cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you. 'Cause you are my one love, one love. And I'm not saying lies, you're the one in my heart, my heart. You make me feel alive, I feel crazy when you make me smile, smile. Feel like I can fly, fly. One love, one love. And I'm not saying lies, I feel crazy. Ada yang ingin disampaikan untuk Bapak dan Ibu? Ya tentunya mungkin Bapak, Mama, semoga kalian panjang umur, diberikan kesehatan sempurna, senantiasa dijaga dari mara bahaya dan dijaga selalu kesehatannya. Yang saya takutkan di dunia ini hanya satu, makanya ya tiap hari saya harus ketemu mereka. Merasa dosa saya ketika saya memiliki sesuatu tapi tidak diketahui atau jangan sampai tidak dirasakan oleh kedua orang tua saya. Hanya satu ketakutan saya sehari-hari itu untuk menjalani itu, karena saya nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Jangan-jangan ya bila tidak ada doa dari orang tua saya, mungkin sampai di situ kehidupan saya atau semangat saya, karena hanya satu ketakutan saya. Makanya senantiasa saya mendoakan Mama dan Bapak setiap hari itu kan, terhubung apapun kasusnya yang saya mau hadapi, masalah saya hadapi, tapi tetap doanya pasti saya sisipkan doa panjang umur Mama dan Bapak saya. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya. Sini lihatnya, Mama, Bapak, ke sini, ke kamera. Aduh, So, yang intinya gini, Mama, Pak, mudah-mudahan kedepannya apa yang belum didapatkan, mudah-mudahan kita capai bersama gitu kan, dinikmati. Dan alhamdulillah mungkin harkat derajat kita jauh bila dibandingkan terdahulu gitu Pak, jauh dibandingkan terdahulu. Mudah-mudahan mudah-mudahan ya segala cita-cita yang saya harapkan itu, hal-hal besar yang kita impikan gitu kan, bisa terrealisasi, terwujud mumpung ada Mama sama Bapak gitu. Amin. Sobat-sobat setia Warung Publisher, jika sobat-sobat ingin memiliki hunian murah
tapi kualitasnya top nomor 1, bisa langsung menghubungi Akang. Oke, siap. Saya ke Agi, nanti saya kasih nomor marketing. Nomornya betul, nomor marketingnya nanti akan di deskripsinya. Untuk perumahannya namanya apa, Kang? Bumi Senja Perdana, Pak. Huniannya sangat enak banget di daerah Bukit ya, Kang ya. Harganya terjangkau, apalagi cicilannya cukup 1 juta sudah Per bisa bulan. memiliki rumah. Per bulan. Itu Ya. luar biasa. Daripada sewa atau kos, Betul. mending ambil. Mending rumah sendiri, hak milik jadinya ke depannya. Punya Oke. aset. Betul. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.